Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran geografi. Masih bersama saya Devin Ardi. Di hari ini kita akan membahas materi geografi kelas 10 di KD 3.2, yaitu memahami titik dasar pemetaan, penginderaan jauh, sistem informasi geografi. Nah, di KD 3.2 ini kita akan membahas itu 3 bagian atau 3 komponen materi yang cukup besar dan atau yang cukup kompleks tentunya. Itu 3.2 itu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Jadi ketiga materi ini termasuk materi-materi yang sangat termasuk sangat kompleks sekali atau sangat penuh. Jadi sehingga untuk materi kita di KD 3.2 ini akan kita bagi menjadi 3 video. Nantinya itu video pertama atau pertemuan pertama kita akan membahas tentang pemetaan saja. Lalu video kedua nanti akan membahas tentang penginderaan jauh, dan video yang ketiga itu nanti membahas tentang sistem informasi geografi. Nah, kajian-kajian yang dibahas di pertemuan pertama ini atau di part pertama di KD 3.2 di kelas 10 ini itu pengertian peta, lalu komponen peta, fungsi peta, tujuan pembuatan peta, dan jenis-jenis peta nantinya kita bahas. Lalu di pertemuan kedua nanti dan ketiga nanti akan kita bahas kembali. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita bahas materi, kita masuk dulu. Kenapa dalam kartu undangan sering dilampirkan denah lokasi atau peta sederhana? Nah, kenapa juga pada saat menentukan suatu lokasi kita sering menggambarkan dengan coretan-coretan gambar pada tulisan atau papan tulis, sehingga ataupun kertas, sehingga ataupun mungkin di permukaan tanah misalnya. Nah, kenapa? Nah, bisa dijawab itu dikarenakan secara umum bahasa gambar atau visual akan lebih mudah dipahami daripada dengan kata-kata gitu. Jadi dengan gambar kita bisa menentukan atau memahami sebuah tempat tadi tanpa dengan perintah dari kata-kata atau tulisan gitu ya. Jadi itu jawabannya. Jadi kenapa di dalam kartu undangan itu sering dilampirkan sebuah denah lokasi secara sederhana? Karena secara umum itu bahasa gambar atau visual akan lebih mudah dipahami gitu. Nah, ini salah satu contoh lewat manakah saya ke toko Gramedia. Nah, sekarang saya itu berada di rumah. Ya. Kalau kita di rumah ya. Berarti kita melewati jalan. Ini jalannya. Nah, ini jalan warna merah jalannya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan gambar, mana yang lebih cepat? Nah, yang lebih kita pahami, apakah dengan kata-kata ini atau dengan gambar? Mana tentu lebih mudah itu dengan gambar. Contohnya kalau kita bandingkan ya, gambar kita lewat perempatan, lalu perempatan lewat dengan ini sungai ya, ini adalah sungai warna merah hati, ini sungai, lalu ini sampai ke sini, sampai Gramedia gitu. Tapi kalau dengan kata-kata, dari rumah lurus ke utara, dari rumah lurus ke utara, berarti ini utara ya, ini utara, ini utara, ini timur, ini barat, ini selatan. Berarti itu utara. Lalu melewati perempatan, kita lewati perempatan. Lalu sampai di jembatan, melewati jembatan sungai, kita lewati jembatan sungai. Lalu sampai di perempatan berikutnya belok ke kanan, lewati perempatan lalu belok kanan. Ini kiri, ini kanan. Berarti kita belok ke sini. Ya, belok ke sini berarti. Ya, belok ke sini. Nah, lalu setelah itu belok ke kanan sekitar 200 meter di sebelah timur, 200 meter. Berarti ini ya jaraknya 200 meter. Sebelah timur, ini barat. Berarti sini Bank BNI atau persis di depan RS, baru ketemu dengan Gramedia. Mana yang lebih gampang, dengan tulisan atau dengan gambar? Tentu lebih paham dengan gambar ya. Oke, peta. Jadi apa itu peta? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Nah, yang dapat jadi peta adalah gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan ke bidang datar dengan skala tertentu. Jadi itu adalah pengertian dari sebuah peta.
Nah, pengertian peta, gambaran konvensional muka bumi baik meliputi perwujudan, letak, maupun data yang ada berkaitan seperti tampaknya jika terlihat dari atlas. Nah, itu contohnya. Lalu apa yang masuk dengan permukaan bumi? Nah, permukaan bumi. Apa itu permukaan bumi? Ya, permukaan bumi itu adalah, oke, kita masuk ke permukaan bumi ya. Oke, apa itu yang dimaksud dengan permukaan bumi? Permukaan bumi itu adalah relief atau morfologi sebuah permukaan. Jadi tinggi rendahnya suatu permukaan bumi atau tinggi rendahnya suatu permukaan bumi yang terdapat adanya hutan, ada pemukiman, ada jalan, ada relief, dan ada sungai. Itu disebut dengan permukaan bumi. Oke, kita langsung masuk ke simbol peta. Nah, pada simbol peta itu objek permukaan bumi dalam peta rupa bumi, objek permukaan bumi dikelompokkan atas ada 7. Ya. Ini dia simbol pada peta rupa bumi, ada gedung dan bangunan lainnya, bisa dilihat ada kantor pemerintah secara umum, bisa kita lihat di sini. Lalu itu perhubungan jalan, itu ada jalan, ini garis ya, semua simbol garis terlihat di sini. Perhubungan jalan negara, jalan desa, gang, semuanya diperlihatkan di sini. Lalu tumbuh-tumbuhan, ini bisa lihat sawah irigasi, sawah tanda hujan, kebun atau perkebunan, hutan, semak, tegalan atau ladang, lalu tanah kosong dan hutan rawa. Ini bisa lihat dengan simbol seperti ini. Nah, ini simbol perairannya. Nah, ini simbol titiknya atau relief yang seperti ini. Kalau ketemu dengan seperti gambar seperti ini berarti adalah garis kontur. Lalu yang ini disebut dengan garis depresi atau garis kontur. Ini titik tinggi tebing. Ini bisa dikatakan dengan titik sekian-sekian, berarti tingginya sekian ini gitu. Lalu ini bukit, ini timbunan atau galian. Nah, semakin banyak bisa dilihat. Kita lanjut pengenalan simbol untuk pemahaman kondisi lapangan. Nah, ini biasanya di topografi atau peta topografi terlihat itu seperti ini. Ada gambar kontur, kenampakan di peta dalam bentuk simbol garis seperti ini. Kalau kita lihat secara 3 dimensi, itu terlihat bahwa seperti ini, gundukan tadi yang ini, semakin rapat garisnya semakin tinggi relief permukaan buminya, atau semakin terjal atau semakin tinggi lah daratannya tadi. Seperti ini juga akan menggunung. Kalau kita tarik dari ini, kita tarik ke atas, maka ini bentuklah gunung seperti ini. Ini dia sungai tadi. Oke, kita masuk ke contoh lainnya, itu salah satunya itu ini dia, itu bentuk medan. Nah, bisa kita lihat bentuk medan aslinya seperti ini. Ini kenampakan di peta dalam bentuk simbol titik ketinggian. Tadi garis ya atau kontur ya, sekarang titik ketinggian. Ada juga peta yang buat seperti ini, hanya dikasih titik sekian 74 ketinggiannya. Yang titik ini sekitar 152 seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan bentuk medannya akan seperti ini bentuknya. Ada bukit atau gunung seperti ini, lalu ada bukit juga yang terjal, lalu ada sungai seperti ini. Lalu ini hubungan antara relief dengan sebaran objek. Nah, bisa kita lihat ini adalah peta rupa bumi, bisa terlihat. Kalau kita lihat secara 3 dimensi itu seperti ini dia bentuknya. Ada bukit-bukit gitu. Kalau kita lihat seperti di peta rupa bumi seperti ini bentuknya. Nah, penyajian data ketinggian dalam bentuk kontur dan shading. Nah, ini kontur, nih shading. Kalau kontur seperti ini bentuknya. Jadi ini biasanya bisa kita lihat atau kita dapati dari peta topografi. Yang ini bisa kita lihat dari peta rupa bumi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah shading. Ini adalah kontur. Kalau kita lihat mana yang lebih mudah memahaminya, tentu kalau kita lihat secara kasat mata mungkin shading lebih jelas ya, garutnya nampak ketinggiannya. Kalau di kontur itu bisa dilihat itu semakin rumit semakin rumit atau semakin dekat atau semakin berdempet atau berdimpit konturnya tadi, maka akan semakin terjal atau semakin tinggi permukaan bumi tadi. Jadi semakin rapat konturnya maka akan semakin tinggi atau semakin terjal permukaan bumi tadi, seperti itu. Nah, ini analisis profil penampang melintang, bisa lihat di sini. Kalau kita tarik dari titik A ke titik B seperti ini dia ketinggiannya. Itulah ibaratnya ya.
Nah, ini analisis lereng atau gradien. Nah, kemiringan lereng atau slope sering disebut juga dengan gradien. Jadi kemiringan lereng atau slope sering disebut dengan gradien. Jadi lereng itu disebut dengan gradien. Ini gradiennya, gitu. Lalu kita masuk menghitung gradien. Nah, ada soal nih. Contoh ya, titik C dengan titik B. Jika titik C itu ketinggiannya 100 meter, sedangkan titik B ketinggiannya 25 meter. Nah, misal jarak B dengan C katanya itu 2 cm di peta. Nah, padahal skalanya 50.000, 1/50.000 ya. Maka jarak di lapangan sama dengan berapa? Jarak di lapangannya kita kali saja 2 cm dikali dengan 50. Dapat hasilnya 100.000 cm. Lalu ingat, ini baru di peta. Ya, yang 100.000 cm ini baru di peta. Lalu kita jadikan jarak sebenarnya. Dia kan lapangan sebenarnya ya. Jarak sebenar berarti kita jadikan ke meter. Sentimeter ke meter itu ada 2 tingkatan. Jadi dikurangi 2. Ya, 2 nolnya. Berarti menjadi 1000 meter. Nah, lalu setelah kita mencari jarak di lapangan sebenarnya, maka kita tentukan juga beda tinggi B dengan C. B dengan C itu ketinggiannya berapa bedanya? Ini 100. Ini 25. Bisa kita lihat di sini. 100 dikurang 25 sama dengan 75 meter. Berarti 75 meter jarak atau beda tingginya. Tinggi dari B dengan C itu adalah 75 ya meter. Jadi 75 meter itu adalah beda tingginya. Sudah kita dapatkan. Lalu bagaimana cara mencari kemiringan lereng? Dengan cara tinggi dari beda dari titik B dengan C dibagi dengan itu jarak sebenarnya. Berarti 75 bagi 1000 sama dengan 0,075 derajat. Nah, atau bisa juga dengan 75 per 1000 dikali 100. Maka dapat hasilnya kemiringan lerengnya itu adalah 7,5%. Inilah kemiringan dari lereng dari B dengan C tadi. Gampang kan? Oke, kita lanjut. Proyeksi peta. Nah, permukaan bumi digambarkan dengan proyeksi peta. Yang pertama itu bangunan berbentuk bola atau bumi. Nah, berubahnya bidang lengkung menjadi bidang datar dan hasil perubahan bidang lengkung menjadi bidang datar. Seperti ini bentuknya. Lalu jenis sistem proyeksi. Ada standar paralel atau central meridian, ada standar paralel atau central meridian tadi. Ini bentuknya. Sehingga kalau dikerucut ya, sehingga kita lihat bagian di sininya itu akan terekam dengan peta tadi gitu. Ini proyeksi kerucut tadi, contoh proyeksi kerucut. Dia akan merekam bagian dari, kalau di dunia itu termasuk ke bagian Amerika Utara atau benua Amerika Utara itu bisa pakai proyeksi kerucut. Nah, lalu ada proyeksi azimut, ada proyeksi planar, dan ada proyeksi silinder. Nah, ini bentuk-bentuk masing-masing proyeksi tadi gitu. Nah, contoh proyeksi silinder bisa kita lihat, ini dia. Nah, kalau kita rekam bahwa bagian dari dari garis khatulistiwa ya akan terekam menjadi bidang datar nantinya. Termasuk itu adalah Kenya, dan juga salah satunya itu ada Brazil yang di garis khatulistiwa ya. Berarti negara-negara itulah yang akan terekam oleh proyeksi silinders. Nah, perubahan dari bentuk bola bumi ke bidang permukaan silinder, inilah bentuknya. Nah, dimensi bumi. Ini dia sistem koordinasi geografi mendefinisikan lokasi data spasial pada permukaan bumi dalam 3 dimensi. Nah, lintang dan bujur merupakan sudut yang diukur dari pusat bumi ke suatu titik. Model bumi seperti ini. Nah, ini sistem koordinat bumi. Nah, bisa kita lihat itu warna hitam itu adalah permukaan bumi, lalu warna biru itu ada datum pada pusat bumi, dan garis merah putus-putus itu ada datum lokal. Nah, datum itu adalah posisi relatif peroid terhadap
pusat bumi. Sedangkan datum merupakan kerangka referensi pengukuran lokasi di permukaan bumi. Datum mendefinisikan origin garis, lintang, dan bujur. Gitu. Kita masuk ke skala peta. Nah, skala peta adalah perbandingan antara jarak di lapangan dengan jarak di peta. Nah, sebagian contoh, jarak sebenarnya antara Jakarta dengan Bogor adalah 50 km. Pada peta, skalanya 1:100.000. Maka jarak antara kedua kota tersebut adalah 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm per 1 kilo di lapangan. Maka 50 kilo di lapangan sama dengan 50 cm di peta. Jadi 50 kilo yang ada di sebenarnya itu antara Jakarta dengan Bogor, sedangkan di petanya itu ada 50 cm. Paham? Gampang kan? Oke, kita lanjut. Ini adalah skala, bentuk skala. Nah, objek bisa dikenal. Nah, seperti ini, objek sulit dikenal. Bisa kita lihat. Ini adalah skala 1:25.000 dan skala 1:50.000. Nah, kalau kita lihat skalanya semakin lama, kalau kita bandingkan secara detail ya, objek pada skala 1:25.000 tidak bisa dikenal. Pada skala 1:50.000 maka perlu penyederhanaan. Nah, bisa kita lihat itu ya. Kalau ini kan agak rumit, yang agak sedikit rapat. Tapi kalau kita jadikan skalanya 1:25.000 maka agak sedikit bisa dikenal lah. Gitu. Nah, lalu ini adalah pembuatan peta skala 1:10.000 dari data skala 1:25.000. Tidak merubah tingkat detailnya, informasi skala 1:10.000 itu artinya informasi yang disampaikan tetap informasinya skala 1:25.000. Itu bedanya, ada skala 1:25 dengan skala 1:10.000. Detail informasi ditentukan oleh skala peta. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, skala besar objeknya digambarkan lebih detail atau rinci, sedangkan skala kecil objeknya digambarkan lebih sederhana. Mana yang bagus, skala besar sama kecil? Inilah, kalau skala besar dia objeknya digambarkan lebih rinci, terlihat seperti ini. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada coklat, ada warna merah. Tapi kalau kita jadikan skalanya lebih kecil, maka objek yang digambar itu lebih sederhana. Jadi hanya terlihat seperti ini saja gitu. Nah, jadi kedalaman informasi yang ditampilkan peta itu ditentukan oleh skala. Semakin besar skala tadi, maka akan semakin bagus terlihat permukaan bumi tadi. Kalau semakin kecil, maka informasi yang didapat akan semakin semakin sederhana gitu. Lalu berbagai jenis peta untuk penyajian tematis. Nah, kita lanjut. Informasi menggambarkan sesuai tema. Ada sebelumnya itu ada peta batimetris atau batimetri, itu seperti ini untuk petanya. Lalu ada peta batas seperti ini. Lalu peta administrasi, lalu ada peta topografi. Nah, objek di permukaan bumi dapat dibedakan atau dipetakan berdasarkan maksud dan tujuan pengguna. Nah, kalau peta administrasi mungkin hanya menampangkan atau menampilkan kecamatan-kecamatan saja. Kalau peta topografi lebih pada ketinggian gitu. Ya. Nah, ini adalah cara membaca peta rupa bumi. Nah, menggunakan peta rupa bumi atau topografi, secara umum menggunakan peta rupa bumi mencakup yang pertama, membaca peta, yang kedua, menganalisis peta, dan ketiga, interpretasi peta. Membaca peta itu, pembacaan peta adalah upaya mengenali atau mendeskripsikan fitur yang ditampilkan dalam peta. Sebagai contoh adalah mengenali objek, yaitu mengenal objek yang digambarkan dengan simbol, mengetahui posisi dan arah, mengetahui sistem georeferensi, mengenal sumber data dan lain-lainnya gitu. Nah, analisis peta. Analisis peta itu adalah suatu upaya menganalisa informasi yang disampaikan dalam peta. Sebagai contoh adalah menghitung lereng.
menghitung volume, menentukan pola dan kepadatan drainase, lalu menganalisa pola vegetasi, menganalisa pola sebaran permukaan atau permukiman, dan lain-lainnya gitu. Interpretasi peta. Apa itu interpretasi peta? Upaya menganalisis peta dikaitkan dengan sumber informasi lainnya untuk suatu tujuan. Contoh, bila suatu wilayah dalam peta mempunyai pola drainase rektangular, maka dapat diprediksi bahwa permukaan tanah wilayah tersebut adalah datar dan tersusun atas batuan permukaan yang lunak. Itu sebuah interpretasi peta. Ini proses analisis pola drainase dari peta topografi untuk keperluan interpretasi wilayah. Ini contoh pola drainase yang dapat diturunkan dari informasi peta rupa bumi. Mungkin ada pola dendritik, pola rektangular, pola paralel, pola trellis, atau pola derangle. Itu semuanya bisa dianalisis dari sebuah informasi dari peta rupa bumi. Nah, maksud dan inti membaca peta adalah suatu usaha untuk memahami atau menerjemahkan semua hal yang terkandung pada peta yang terwakil oleh simbol-simbol berupa simbol garis, titik, dan area. Nah, ini tata letak peta rupa bumi. Bisa kita lihat di atas ini adalah kerangka kertas ini ya. Lalu yang ini adalah kerangka kertas. Berarti ini muka peta, ini petanya. Nah, bagian sudut kiri itu peta. Lalu bagian informasi bagian kanan sampai ke bawah, informasi yang tepi, letter L gitu, tapi L yang L kebalik ya. Nah, seperti ini. Nah, judul peta, bisa kita lihat judul peta seperti ini dilihatkan. Peta rupa bumi Indonesia, misal contohnya lembar misalnya 1209 sampai strip 1427. Nah, lalu disebutkan apanya, skalanya, Cipayung, lalu edisi digital sekian-sekian gitu, seperti itu. Lalu kalau sistem penomoran peta seperti ini bentuknya. Kalau indeks peta seperti ini indeksnya. Nah, ini sistem georeferensinya, ada proyeksi, ada grid, ada datum horizontal seperti ini, dituliskan semuanya. Lalu legal aspek seperti ini contohnya, tertempel nanti di bagian sudut bawah biasanya ini. Ya, lalu catatan apabila dikerjakan dua instansi maka ditulis secara terpisah. Contoh, diterbitkan, kan ada dua itu, diterbitkan oleh Bapeda Kabupaten Bogor dan desain oleh atau dibuat oleh Bakus Sultanal. Dibuat seperti ini bentuk sumbernya gitu. Lalu seperti ini salah satu keterangannya yang ada di rupa bumi itu. Nah, seperti ini. Lalu ada arah. Nah, seperti ini biasa arahnya. Nah, kita masuk ke komponen peta. Yang pertama, komponen peta itu adalah judul peta. Judul peta itu memuat informasi sesuai dengan isi informasi peta. Karena itu, judul peta merupakan hal yang pertama terlihat oleh pembaca peta. Di sini terlihat judul, misal peta rupa bumi digital Indonesia, seperti ini contohnya. Berarti ini peta rupa bumi gitu. Lalu yang kedua, garis tepi. Garis tepi itu adalah sama juga dengan border. Itu garis tepi itu adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan di ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Nah, seperti ini sudah dikasih tanah panah ya. Yang ketiga ada orientasi. Orientasi itu adalah sama dengan arah mata angin atau orientasi peta atau diagram petunjuk arah, menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah. Nah, orientasi peta ini biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara. Nah, seperti ini. Biasa dipakai ini atau yang ini dipakai atau yang seperti ini. Tergantung kepada pembuatan petanya tadi. Lalu skala. Skala itu adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya dengan satuan ukuran yang sama. Ada 3 bentuk penyajian skala pada peta, yaitu ada skala numerik. Skala numerik itu adalah skala angka. Contohnya seperti ini, 1:25.000. Nah, yang berarti setiap 1 cm pada peta sama dengan 25.000 cm atau 2,5 kilo.
Nah, itu yang maksudnya tadi. Lalu ada juga dengan skala garis atau grafis. Itu dinyatakan dengan bentuk sebuah ruas bagian bilangan ataupun batang pengukuran seperti ini bentuknya 0,5, 0,25, 0,5 atau 1 kilometer. Lalu yang ketiga ada skala kalimat atau verbal, maka yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Nah, biasanya skala ini dapat dilihat pada peta-peta buatan Inggris. Contohnya kita temukan atau kita menemui kalimat 1 inci sama dengan 1 mil, yang berarti 1 inci itu di peta menyatakan jarak 1 mil di lapangan gitu, seperti itu. Oke, kita masuk ke insert. Insert adalah sebuah peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta utama. Nah, insert peta ini mempunyai sifat menjelaskan ataupun menjelaskan wilayah yang terdapat pada peta utama. Jadi seperti ini insert tadi. Berarti ada peta kecil tapi dia menjelaskan wilayah yang ini. Ini adalah peta yang besar tadi yang tertulis di samping dari insert tadi gitu. Lalu legenda itu memuat tentang keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar peta mudah dipahami. Nah, ini bentuk legenda tadi. Lalu ada koordinat. Di koordinat itu adalah garis atau bujur atau garis lintang, disebut juga dengan garis astronomis. Itu garis koordinat tadi. Seperti ini contohnya garis koordinatnya ini. Ada garis pembantu, kalau sama kita sebutnya garis pembantu untuk membuat peta. Lalu ada simbol peta. Simbol peta itu adalah kenampakan peta tidak sama dengan foto. Nah, foto akan menampilkan bentuk apa adanya. Nah, salah simbol peta yang baik adalah yang pertama kecil, agar tidak terlalu memerlukan banyak ruang pada peta. Lalu yang kedua sederhana, dan ketiga jelas, agar tidak menimbulkan salah tafsir bagi pembaca. Nah, ini bentuk-bentuk simbol peta tadi. Dan lettering. Lettering itu adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Nah, biasanya bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, lalu tegak dan miring. Contoh penulisan pada peta tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan ukuran huruf proporsional. Yang kedua, judul ditulis dengan huruf cetak besar yang tegak. Yang ketiga, kenampakan air menggunakan jenis huruf miring. Yang keempat, nama tempat ditulis dengan huruf tegak. Dan yang kelima, sebagian tidak terlalu banyak huruf ditemukan pada peta. Oleh karena itu, sebagian informasi yang ada hanya yang penting dan ditulis secara singkat dan padat. Contohnya bisa kita lihat seperti ini. Ngana Gunung Puyuh misalnya, atau Krapyak Wetan, atau Kali Opak gitu. Bisa kita lihat seperti itu. Nah, ini warna peta. Warna lazim digunakan untuk menunjukkan perbedaan objek pada peta. Nah, penggunaan warna berbeda tersebut antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, warna coklat untuk menggambarkan itu relief permukaan bumi. Sedangkan warna biru itu digunakan untuk perairan, mulai dari sungai, mungkin danau ataupun laut. Lalu untuk warna dasar hijau untuk menggambarkan kenampakan vegetasi seperti hutan, lalu perkebunan. Sedangkan warna merah dan hitam untuk menggambarkan kenampakan hasil budaya manusia, seperti jalan, kota, permukiman, batas wilayah, pelabuhan udara. Lalu yang kelima, warna putih untuk menggambarkan kenampakan es di permukaan bumi. Nah, sumber data dan tahun pembuatan peta. Jadi sumber data dan tahun pembuatan peta bisa lihat nih, sumber, tahun pembuatan, terlihat semuanya gitu. Lalu pembuatan peta. Nah, pembuatan peta bisa kita lihat seperti ini. Pembuatan peta itu merupakan orang atau lembaga yang membuat peta. Siapa yang membuatnya? Gitu. Bisa kita lihat di sini. Badan atau pemerintahan Kabupaten Bekasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019. Berarti yang membuat peta ini adalah BPPD atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu pemerintahan Kabupaten Bekasi. Nah, ini salah satu contoh pembuatan peta tadi.
Nah, fungsi peta. Yang pertama, fungsi peta itu adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, itu memperlihatkan atau menggambarkan fenomena dalam bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, lalu luas, ya, lalu dan jarak di permukaan bumi. Lalu yang keempat, itu menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Itu 4 fungsi dari peta. Nah, jenis-jenis peta bisa kita lihat berdasarkan isi, ada berdasarkan skala, ada berdasarkan bentuk, ada berdasarkan sifat, ada berdasarkan sumber. Itu semuanya bisa dibagi. Kita lihat pertama itu jenis peta berdasarkan skala. Itu ada peta kadaster. Peta kadaster itu adalah peta yang memiliki skala sangat besar antara 1:100 hingga 1:5000. Peta ini sangat detail dan banyak digunakan untuk keperluan teknis. Misalnya penentuan jaringan jalan, pembangunan pemukiman, dan sebagainya. Nah, inilah bentuk dari sebuah contoh peta kadaster, ya. Lalu peta ini bisa merupakan salah satu bentuk peta kadaster karena memiliki antara 1:100 sampai 1:5000. Ini skalanya bisa kita lihat di sini, ya. Skalanya itu 1:3000, berarti masuk ke dalam antara ini sama ini, ya. Lalu peta skala besar itu adalah peta yang memiliki skala 1:5000 sampai 250.000. Itu skala besar, ya. Peta ini biasa digunakan untuk keperluan perencanaan wilayah taktis dan pemetaan administrasi seperti desa, kecamatan. Nah, berarti kalau sudah ada peta desa atau kecamatan sudah masuk ke dalam peta skala besar gitu. Lalu peta skala sedang, bisa kita lihat peta skala sedang itu adalah peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 500.000. Nah, peta ini digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih luas lagi dalam suatu wilayah, misalnya seperti kabupaten atau provinsi. Berarti peta kabupaten atau provinsi itu termasuk peta skala sedang, ya. Lalu peta skala kecil. Nah, peta skala kecil itu adalah peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, peta ini skala kecil digunakan untuk perencanaan umum dan studi strategis. Lalu yang kelima adalah peta geografis. Itu peta yang lebih dari 1 juta skalanya atau banding skalanya. Nah, peta ini bisa peta Indonesia atau peta dunia biasanya, atau peta negara, ya. Lalu berdasarkan jenis isinya, jenis peta isinya itu ada peta umum. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, penampakan tersebut dapat bersifat alamiah, misalnya sungai, maupun yang bersifat budaya ataupun buatan manusia, misalnya seperti jalan raya, termasuk ke jenis peta umum. Nah, peta umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah peta dunia. Peta dunia ini disajikan informasinya setiap negara di dunia. Ini contohnya peta dunia tadi. Lalu peta topografi itu menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya, ditambah dengan penampakan lainnya seperti pengairan, fisik, dan budaya untuk melengkapinya. Nah, relief muka bumi ini digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama atau garis kontur. Nah, ada juga ciri-ciri garis kontur itu. Yang pertama, semakin rapat jarak antara garis menunjukkan relief semakin curam. Jadi semakin rapat dia semakin curam, atau sebaliknya. Nah, jarak antar garis semakin jarang, maka reliefnya akan semakin landai. Lalu yang ketiga, jika ditemukan garis kontur yang bergerigi, menandakan di daerah tersebut terdapat lembah atau depresi. Lalu yang ketiga itu jika ditemukan garis kontur yang sangat rapat, menandakan terdapat patahan di daerah tersebut. Nah, peta chorografi. Nah, peta chorografi itu adalah peta menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan skalanya kecil, seperti atlas.
Nah, seperti contohnya seperti ini. Ini adalah peta geografi. Lalu peta sumber daya alam di Indonesia menyajikan tema potensi sumber daya alam. Contohnya seperti mungkin sumber daya alam seperti barang tambang. Nah, itu petanya disebut dengan peta sumber daya alam namanya itu. Lalu peta tata guna lahan menyajikan peta penggunaan lahan untuk wilayah untuk menggunakan simbol-simbol. Ada menggambarkan lahan pertanian, lahan industri atau permukiman. Yang kedua ada peta khusus. Peta khusus itu adalah peta tematik atau bisa disebut dengan peta yang menggambarkan suatu penyajian informasi penampakan tertentu atau spesifik di permukaan bumi. Nah, berikut ini beberapa jenis peta tematik. Antara lain yang pertama peta iklim, menyajikan tema tentang iklim. Nah, itu peta khusus itu ya. Contoh seperti ini. Yang ketiga, jenis peta berdasarkan bentuknya. Nah, itu ada jenis-jenis peta ini dapat mengenal peta berdasarkan bentuknya. Nah, secara umum kita dapat membedakan peta menjadi yang pertama itu peta datar atau 2D, peta timbul atau 3D. Nah, ini bentuknya. Ya. Untuk peta digital adalah representasi fenomena geografik yang disimpan untuk disampaikan dan dianalisis oleh komputer. Nah, yang disimpan dalam bentuk kertas ataupun media cetak lainnya antara lain yang pertama itu peta digital kualitas tetap. Dan kedua ada peta digital mudah disimpan. Nah, peta digital lebih mudah diperbarui. Penyuntingan untuk keperluan perubahan data ataupun perubahan sistem koordinat misalnya dapat lebih mudah dilakukan menggunakan perangkat lunak tertentu. Yang D itu jenis peta berdasarkan sifat datanya. Itu adalah jenis peta yang dibedakan menjadi dua, yaitu peta stasioner. Peta stasioner itu merupakan peta yang bersifat datanya itu menggambarkan permukaan bumi yang bersifat data tetap atau relatif atau stabil. Contohnya peta stasioner itu menunjukkan peta batimetri atau kedalaman laut, lalu peta topografi dan peta jalur pegunungan atau jalur gempa gitu. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke jenis peta berdasarkan sumber data. Nah, sumber data peta dibagi menjadi itu ada beberapa, salah satunya peta dasar atau basic map. Nah, peta ini merupakan peta yang dihasilkan oleh survei langsung di lapangan dan dilakukan secara sistematis. Sedangkan peta turunan atau divide map itu peta ini merupakan peta yang dibuat atau diturunkan berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Nah, lalu masuk dalam penggunaan berbagai jenis peta. Itu ada beberapa informasi yang dapat diperoleh dalam penggunaan ataupun membaca peta. Yang pertama, mengetahui posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, letak suatu tempat dapat dilihat dengan menghubungkan objek yang berdekatan sebelahnya atau letak secara administrasi. Yang ketiga itu letak astronomis, suatu tempat ditemukan dengan arah mata angin atau orientasi pada peta. Yang keempat, suatu lokasi ditemukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur secara astronomis. Yang kelima, mengetahui ukuran kenampakan muka bumi. Yang keenam, mengetahui bentuk-bentuk kenampakan bumi. Yang ketujuh, mengetahui ketinggian tempat dan kemiringan lereng. Yang kedelapan, mengetahui pola dan persebaran objek geografi, baik bentang alam. Yang selanjutnya, mengetahui persebaran sumber daya alam dan hasil produksi ataupun potensi suatu daerah. Selanjutnya, membantu suatu pekerjaan atau proyeksi atau proyek berupa misalnya seperti konstruksi jalan, navigasi atau perencanaan. Selanjutnya itu membantu dalam perencanaan atau membuat suatu desain, misalnya desain jalan. Nah, cara-cara menggunakan peta dengan baik, yang pertama itu membaca peta harus memiliki pengetahuan dasar peta. Yang kedua, membaca peta mengetahui cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah peta. Yang selanjutnya itu pembacaan peta memiliki sikap dan pandang yang kritis. Yang keempat itu pembacaan peta mampu memiliki daya imajinasi yang kuat dan benar. Dan yang kelima itu pembacaan peta terus berlatih secara teratur dan menafsirkan dan memahami peta. Nah, kita masuk ke latihan.
Nah, ada 4 soal, silahkan kalian jawab. Yang pertama, jelaskan perbedaan peta statis dan peta dinamis. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara peta topografi dengan peta chorografi. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara yang ketiga, peta asli ukuran 50 kali 40 meter, 40 cm ya, diubah menjadi ukuran 200 kali 160 cm. Jika skala peta asli 1:1 juta, maka skala peta yang baru adalah Oke. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara peta, atlas, dan globe. Oke, kalian catat dan kalian buat di buku catatannya, nanti dikonfirmasi pada guru bersangkutan. Kita bahas nanti selanjutnya. Oke, terima kasih dulu atas waktunya, dan semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Thank you.